Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi di konten Gitar Second JKT bersama saya Julian, dimana konten ini membahas tentang review gitar, tutorial gitar, ngobrol asik seputar gitar akustik, COD, jalan-jalan, semua yang berhubungan dengan musik dibahas di konten Gitar Second JKT ya teman-teman. Oke, buat yang baru gabung atau baru pantengin channel saya atau baru melihat channel saya, boleh bantu like, comment, share, serta subscribe-nya dulu ya, supaya channel saya makin berkembang dan saya makin semangat lagi buat konten-konten selanjutnya. Serta mudah-mudahan konten saya sangat bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang mencari referensi gitar ya. Oke, untuk konten kali ini saya akan membahas gitar cukup menarik kalau menurut saya, karena gitar ini gitar chord tipe SFX 6B nut, yang artinya nutnya itu natural ya teman-teman. Tapi uniknya gitar ini udah discontinue juga, serta gitar ini brandnya handcraft in Korea ya teman-teman. Nah, cukup menarik kan? Kenapa saya bilang menarik? Karena biasanya mungkin yang kita temui gitar untuk brand chord ini made in-nya biasa kita jumpai Cina atau Indonesia. Pasti dalam benak teman-teman ada yang bertanya-tanya, kok bisa made in Korea? Nah, oke. Sedikit kita bahas sejarah ya. Kembali ke sejarah ke chord ya, saya akan bahas sejarah secara singkat aja karena saya juga belum begitu banyak tahu tentang sejarah chord. Tapi saya tadi coba cari-cari info di Google, saya lihat sejarah singkat chord. Jadi awal mula dulu itu terbentuknya perusahaan chord itu berada di Seoul ya teman-teman, yaitu terletak di Korea Selatan, maaf, Ralat Korea Selatan. Nah, jadi brand chord ini dulu dia adalah sebuah perusahaan produsen piano teman-teman, bukan produsen gitar. Nah, seiring berkembangnya perusahaan tersebut, akhirnya dia membuatlah gitar. Saya kurang tahu mulai berkembang membuat gitarnya tahun berapa, karena tadi juga saya cari-cari masih gambling lah, masih banyak tahun yang berbeda-beda. Nah, jadi sudah pasti dipastikan gitar ini adalah keluaran memang asal muasalnya brand chord. Jadi brand chord itu asal mulanya memang gitar buatan pertamanya itu ya made in Korea ini. Nah, sampai sekarang di Korea udah nggak ada pembuatan gitar lagi untuk seri chord. Nah, makanya transisi ke Cina, dan mungkin yang sekarang sering teman-teman lihat dapat juga ada made in Indonesia. Nah, jadi cukup menarik. Kenapa saya menarik? Sebenarnya gitar ini sih termasuk gitar langka kalau menurut saya. Kebetulan ini adalah punya salah satu customer saya gitar ini, dan biasa saya megang gitar ini karena udah lama nih dia bilang butuh maintenance. Tadi juga saya cek-cekin, notasinya juga masih bagus, masih rapi, dan memang nadanya masih benar-benar seiring dimana letak sesuai irama lah. Maksudnya ketika saya main pencet not di sini, di tuning dibaca hijau, berarti tandanya notasinya benar, nggak berantakan ya. Karena sebenarnya gitar ini juga customer saya dapat dulu juga beli dari saya sih. Nah, kebetulan ini adalah merupakan salah satu customer langganan saya, dan kemarin juga saya cukup bincang-bincang. Udah lama juga nih gitar nggak saya pegang, akhirnya saya ada kesempatan, dia bilang suruh ya udah cek maintenance, sekalian bersihin fretboard, lihat senar masih mati atau enggak. Ternyata gitar ini memang masih oke banget. Nah, menarik nih, pasti teman-teman penasaran kan. Nah, untuk
spesifikasi gitar SFX 6B natural ini sebenarnya spesifikasinya nggak jauh beda dari SFX 10 ya. Nah, yang bikin beda itu kalau di topnya, kalau nggak salah 10, yang 10 itu yang ABR ya, seri ABR kalau nggak salah, itu topnya dia solid Angelman Spruce. Nah, sedangkan ini solid Sitka Spruce nih untuk top solidnya. Nah, tapi kalau untuk part-partnya, kalau menurut saya sih untuk back end set ya, nggak beda jauh nih spesifikasinya sama SFX 10 itu. Nah, makanya nih gitar menurut saya nih enak banget sih. Saya juga kangen juga ya kan, sekalian nostalgia lah, di memang barang-barang saya yang dulu saya kangen, akhirnya saya bisa megang lagi nih sekarang. Nah, untuk top ya, tadi kita udah bahas top ini solid Sitka Spruce ya. Nah, untuk back end side-nya kita bisa lihat nih, dia kalau saya lihat seratnya memakai maple nih teman-teman nih, back end side-nya maple. Nah, untuk neck masih di spesifikasi mahogani tapi di gloss ya. Nah, untuk head neck dia di warnain black ya, hitam ya. Nah, untuk dryer diecast tapi head tuning dryernya dia satin ya, warna black, sehingga membuat gitar ini menjadi elegan. Nah, untuk saddle nutnya ini teman-teman, saddle nut sama fin bridge ini kebetulan gitar ini sudah di-upgrade ya menjadi tulang. Nah, untuk fretboardnya ini off ankle ya, untuk fretboard sama bridge off ankle. Dan untuk roset dia inlay tanam list kerang ya. Nah, dan untuk inlaynya nih dot inlay nih tanam seperti biasa nih. Chord yang seri agak lumayan high endnya, dia biasanya lambangnya di sini, ada lambang chord dibikin sejajar di fret 12 nih biasanya di sini nih, ciri khas gitar chord. Nah, ini cukup menarik nih. Cukup menariknya kenapa? Dan preampnya juga kita lihat juga masih pakai preamp Fishman klasik 4T ya, jadul punya. Tapi sebenarnya sih ajib nih untuk preamp Fishman klasik 4T yang lama. Nah, menarik ini kenapa saya bilang gitar ini menarik sih kalau untuk sound, karena untuk clarity-nya nih saya suka bening, jernih, balance, serta treble sama mid-nya tuh menurut saya nggak terlalu lebay lah menurut saya, sehingga gitar chord ini karakternya tuh nggak terlalu crunchy sih, tapi dia rapi banget, balance banget untuk soundnya. Mungkin karena gitar ini udah sedikit tua dan gini juga brand Korea, karena saya 2 kali pernah nemuin brand Korea ya di era chord. Satu ada punya temen saya cuma bisa nyoba doang karena dia nggak jual. Karena sejarah sih, kalau kalian memang nemu gitar brand chord yang made in Korea itu bisa dibilang moyang moyang nenek moyangnya chord lah. Makanya, tapi dengan kondisi gitar yang memang cukup lama, tapi untuk kondisi ini masih oke banget. Saya bisa katakan ini kondisi masih 90% lah, masih mulus banget. Dan finishing glossnya tuh bagus banget, mengkilap dan nyala. Nah, waktu dulu saya jual gitar ini saya juga lupa nih, karena biasanya kalau temen saya atau customer langganan saya biasa kalau udah ngeliat suka jahil, dikejar terus. Karena dulu saya ingat, saya nih gitar baru dapet, baru di rumah, baru saya taruh, saya sender langsung ditawar lah, biasa ya namanya tawar akhirnya ya udah deal biasa namanya penjual. Padahal saya pengen mainin dulu, bahkan ya sempat nginep sih 2 hari karena, tapi posisinya gitar udah laku. Nah, menariknya sih ya untuk konten kali ini, karena ini saya lagi nggak bahas
yang gitar yang memang ada di Gitar Second. Nah ini yang saya bahas karena ini lagi kebutuhan maintenance perawatan. Nah karena gitar ini brand chord tapi made in Korea, ya udah akhirnya saya buatin konten lah supaya nambah-nambah informasi juga buat teman-teman, dan saya juga bisa ya belajar bareng juga lah. Mungkin karena kekurangan pengetahuan saya sehingga saya bahas ini mungkin ada yang salah, mungkin teman-teman bisa diralat, mungkin dikomenin di konten ini atau gimana. Nah pastikan teman-teman penasaran kan untuk gimana sih sound karakter gitar ini, karena kan gitar yang memang sudah cukup lama, serta biasanya kan kita kalau brand chord itu yang paling menonjol tuh suaranya di breadnya. Tapi kita coba untuk seri yang satu ini ya teman-teman, mungkin kita cek sound sedikit aja lah biar teman-teman tahu dan bisa membayangkan lah gimana sound gitar ini ya teman-teman. Kita cek sound sedikit ya kita juga. Jadi gitar ini sustainnya kalau menurut saya cukup panjang ya, karena mungkin pengaruh upgrade sedal nut sama pin bridge juga, serta senar yang dipakai ini Elixir Nanowave 1152 ya. Nah oke, sekarang kita coba cek intonasi nada ya teman-teman. Semoga sih kelihatan nih intonasi nadanya nih benar gak nih gitar ini. Kita cek dulu ya. Tuh, hijau dia. Tuh, hijau. Kita cek di 12 ya. Tuh hijau. Bisa dipastikan gitar ini intonasinya benar dan stabil, nggak acak-acakan, serta juga neck tadi juga udah saya center kan, dia masih lurus karena dia juga aman sih pakai senar Elixir 1152. Kenapa saya bilang aman? Elixir itu kan extra light ya, sehingga tegangan untuk senar di gitar ini menurut saya nggak terlalu kencang karena dia extra light tuh lembut banget. Jadi tension senarnya nggak kencang kayak senar-senar yang mungkin senar-senar bisa dibilang fake lah, di ukuran 11 biarpun dia di set apalagi nggak dimainin di tuning kencang, wah itu bahaya tuh karena dia senarnya tuh keras dan kaku. Dan ini kan kebetulan pakai senar Elixir ya Nanowave, jadi enak banget soundnya tuh mewah sih kalau menurut saya. Karena waktu itu juga dia beli gitar ini di saya nggak terlalu mahal, tapi untuk harga Asia ya teman-teman nggak rasa juga sih karena privasi juga lah. Takutnya kan suatu saat gitar ini dia pengen jual lagi, karena sifatnya gini teman-teman, kalau gitar yang udah kita bicara discontinue nih, sebetulnya sih ketika barang ini saya jual, arti katanya karena kan barang udah nggak ada di pasar, pertama harga-harga pasarannya juga harga buta ya. Jadi menurut saya
saya jual sesuka hati saya. Sekalipun memang ada teman-teman yang berminat atau misalkan para customer saya berminat, ya udah saya harga segitu. Kalau memang kalian mau ya monggo, enggak juga yang nggak apa-apa, karena kan saya pun juga memang senang barang-barang yang memang udah discontinue, barang-barang tua. Dan sepengalaman gitar saya sih, untuk barang-barang yang udah discontinue, barang-barang langka, barang-barang tua itu memang jualnya beda sama gitar-gitar yang memang gitar-gitar baru zaman sekarang. Beda dalam arti kata, ya udah jual sesuka hati saya aja. Karena saya pikir jujur, dalam hal mendapatkan gitar seperti ini tuh nggak gampang. Pertama dari lokasi, pasti kebanyakan tuh saya biasa dapat dari luar Jakarta. Sekalipun yang ada di Jakarta mungkin jauh, bisa saya jarak tempuh beberapa jam. Kedua juga nggak sebentar saya ngelobi buat orang melepas gitar ini. Dan harganya lagi nih, harganya kalau prinsip saya ketika barang-barang yang memang discontinue, yang memang udah ini termasuk barang ini, ya saya nggak mikirin harga kayak saya kesampingin dulu. Yang penting saya suka barangnya, udah saya beli. Nah mungkin teman-teman juga banyak ya mungkin yang dari segi ingin mempunyai gitar, mungkin dari lihat spesifikasi itu udah wajib menurut saya. Kedua mungkin dari segi harga ya, karena kan kita juga nggak bisa maksain juga ya kan, ketika budget nggak mampu buat yang kita mau. Kadang-kadang kan teman-teman juga banyak nyari solusi. Nah di situ juga kita harus mempertimbangkan. Sebenarnya tuh kalau beli gitar tuh, kalau menurut saya yang penting satu sih, cari gitar sesuai kebutuhan dulu deh. Kalau memang teman-teman pengen buat ngamen atau nge-YouTube, ngembangin diri, atau pokoknya nih kalau gitar bersifat senjata ya buat teman-teman, ya teman-teman memang harus benar-benar mempertimbangkan, cari dulu deh spesifikasi yang memang teman-teman butuhin dan teman-teman sukain. Nah kalau udah dapat spesifikasi yang teman-teman butuhin, karakternya masuk ke teman-teman, baru deh teman-teman mulai cari tahu harga gitar tersebut, kira-kira di rate angka berapa sih. Nah gitu. Nah jadi banyak banget kemungkinan sih kalau misalkan kalian yang memang pengen nyari gitar ya. Nah oke. Mungkin cukup sekian ya untuk konten kali ini. Dan konten kali ini sih sebenarnya pembahasannya tentang sejarah gitar aja sih, karena juga gitar-gitar saya masih belum datang nih yang baru-baru nih, updatean stok yang baru-baru juga lagi nggak ada. Kadang-kadang juga kalau lagi datang kan tiba-tiba banyak, biasa juga saya posting ya, alhamdulillah lah teman-teman juga banyak yang respon. Oke, cukup sekian ya konten saya untuk kali ini. Semoga konten saya bisa bermanfaat nih dan nambah ilmu juga buat teman-teman. Nah misalkan teman-teman ingin berdiskusi dengan saya, teman-teman bisa tuh komen di konten ini, atau teman-teman pengen nge-DM di Instagram saya gitar_second. Nah yang di profil gitar second JKT, atau teman-teman pengen WA pribadi, monggo. Yang jelas sekarang gitar second JKT menerima setup dan servis gitar ya, tapi khusus gitar akustik aja. Nanti juga bisa kita diskusi lah, misalkan ada trouble yang ada di gitar teman-teman. Nah sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Bye bye.